Oke, adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa dulu yuk. Mari lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh tidur dengan nyenyak. Tuhan boleh jaga tidur kami, orang tua kami, kakak adik kami, om tante kami, oma opa kami Tuhan. Sekarang kami mau ibadah anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami semua supaya kami bisa menjalankan ibadah dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik kita nyanyiin lagu pertama yuk. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hei, ada Jos. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Harinya Tuhan tuh maksudnya gimana sih? Ada yang paham nggak ya? Hari ini harinya Tuhan. Apakah maksud dari hari ini harinya Tuhan? Ayo, ada yang mau on mic? Maksudnya hari ini hari Tuhan apa ya? Kayaknya Jos nih mau jawab nih. Jos deket banget ke kamera, Jos. Maksudnya hari ini hari Tuhan, hari ini hari Minggu. Oh, harinya Tuhan itu semua hari. Senin sampai Minggu, Minggu ketemu Minggu lagi itu hari Tuhan. Jadi jangan-jangan lagu ini diciptain supaya kita nyanyi tiap hari kali ya. Supaya kita setiap hari nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kita nafas kehidupan hari ini. Gitu. Kalau nggak ada Tuhan, nggak tahu deh. Kita masih bernafas nggak ya sampai hari ini? Masih ada nggak ya Cibrenda sampai hari ini? Gitu. Oke, kita nyanyi lagu kedua. Adik-adik pernah nyanyi lagu ini nggak ya? Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang. Ada yang pernah nyanyi itu nggak ya? Atau dulu pas kita ibadahnya di gereja, kita pernah nyanyi ya? Tapi pas online kita udah lama nggak nyanyiin ya? Oke, kita nyanyiin lagu itu ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyi lagi ya dari awal ya. Mungkin kalau adik-adik belum pernah dengar lagunya, kita belajar sama-sama ya.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gimana? Udah mulai ingat belum sama lagunya? Lagunya kalau ketemu langsung mungkin asik kali ya. Kita sambil nyanyi sama-sama, joget sama-sama. Ngomong-ngomong ketemu langsung, tadi ada yang dikasih tahu nggak sama mama papahnya? Kalau mulai tanggal 3 Juli, kita akan ibadah sama-sama di gereja. Sudah tidak ada ibadah online lagi. Hore! Kita ibadah di gereja sama-sama sambil tanggal 3 Juli itu kita kenaikan kelas. Waduh, sekarang semuanya udah pada naik kelas nanti. Tapi nanti ibadahnya kita sedikit berbeda. Kita nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dibagi per kelas. Ada kelas kecil, ada kelas tengah. Kalau sekarang semuanya sama aja. Kita gabung dulu semua ya. Oke, kita nyanyi lagu selanjutnya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagu ini juga ada mainannya loh. Nanti kalau ketemu langsung Cici Brenda ajarin ya. Caranya tuh tepok-tepok begitu, terus kayak gini. Nanti tambah lama lagunya itu makin cepet. Nah, nanti kita kalau ketemu langsung, kita latihan lagu ini. Bisa buat sambil main. Nanti yang kalah dapat kuis, misalkan siapa nabi yang menyeberangi lautan tapi nggak basah? Wah, nanti cepet-cepetan jawab. Nanti juga kalau sudah mulai masuk lagi, kita sudah mulai ada absen lagi ya adik-adik. Jadi kalau udah mulai ada absen, ada apa tuh namanya bintang. Kalau misalkan siapa yang bisa menghafal, siapa yang mau berdoa, artinya apa? Artinya nanti kalau ada buzzer, poinnya lebih banyak. Tuh, kita kayak dulu lagi ya adik-adik ya. Kangen juga ya kayak dulu ya setelah dipikir-pikir ya. Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dwi, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai Kak Dwi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini dan melaksanakannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada Kak Dwi. Selamat pagi adik-adik, udah berdoa ya kita ya, jadi nggak doa lagi. Mau absen dulu kakak. Terus sama Jos ya. Jefta, Vio, Mako, siapa lagi? Adin, ya. Elo lagi sakit, Bu. Siapa? Elo sakit. Aduh, Iya, betul. sakit apa? Panas? Iya, panas. Vio juga suaranya agak itu ya, agak pilek. Oke, yang penting kita semua semangat mengikuti sekolah minggu. Kak Dwi mau tanya nih, waktu hari Minggu kemarin yang cerita siapa? Masih ingat nggak? Kakak siapa? Lupa ya? Kakak siapa yang cerita? Boleh di unmute? Cici Kak. Ya, terus ceritanya tentang apa ya, Cici Cepi ya? Tentang siapa dan tentang apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh kenapa? Nabi Nuh yang apa kemarin? Taat ya? Bener kakak? Iya. Loh, kenapa ya Nabi Nuh kok bisa dikatakan taat? Nah, kita mau lanjutin. Yuk Kak, kita lihat dulu. Kita mau lihat keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh kan punya 3 anak laki-laki ya. Siapa namanya? Nanti kalau ditebakin Kak Senja biar ingat. Nggak kelihatan ya di situ. Ternyata Kak bikinnya. Pak Nuh itu punya anak Sem, Ham, Yafet. Mereka semua punya istri ya, adik-adik. Jadi di situ ada 8 orang. Bapak Nuh dan istrinya, terus Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Nah,
firman Tuhan ini tuh ya datang pada waktu Pak Nuh itu umurnya 500 tahun. Wah, banyak ya umurnya ya. Nah, Kak dituliskan di situ Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Umur kita berapa adik-adik? Umur kita belum ada 100 ya. Adik-adik umurnya belum ada 50. Nah adik-adik kemarin Cik Sevi bilang, kalau orang-orang di sekitar Pak Nuh itu adalah orang-orang yang tidak benar, banyak yang berbuat jahat, maka Tuhan punya rencana untuk menghukum mereka. Tetapi mereka itu sebetulnya dikasih kesempatan untuk bertobat. Melalui apa? Melalui nasihat yang diberikan oleh Pak Nuh. Nah, kita mau lihat kenapa ya Pak Nuh kok di antara sekian banyak orang itu adalah orang yang taat. Tuhan minta Pak Nuh bikin apa adik-adik? Bahtera. Bahtera, kapal yang besar. Padahal Pak Nuh itu belum pernah lihat kapal loh. Belum pernah lihat kayak apa sih bentuknya gitu ya. Nah, sebesar apa sih kapal itu? Mari Kak kita lihat Kak. Slide-nya Kak. Wah, ada tulisannya Kak di situ kelihatan nggak ya? Panjangnya itu 133 meter. 133 meter itu sepanjang apa ya Jefta ya? Waduh, panjangnya. Jangan-jangan panjangnya bisa-bisa 1 RT. Lalu lebarnya itu 22 meter adik-adik. Tingginya 13 meter. Oh, besarnya banget. Lalu itu bertingkat, 3 tingkat sehingga bisa muat banyak binatang-binatang. Lalu juga Pak Nuh dan keluarganya serta persiapan-persiapan bahan makanan yang harus disimpan. Nah, di sini kita melihat ketaatan Bapak Nuh. Tuhan suruh Pak Nuh bikin bahtera segede itu ya adik-adik. Tanpa tahu bahtera ini nanti mau bagaimana dan mau diapain gitu ya. Karena apa? Cuaca saat itu kan tidak cuaca yang mendung-mendung gitu ya. Kering cuacanya. Tapi Pak Nuh tetap taat. Nah, sambil Pak Nuh itu bikin kapal, perahu atau apa kok perahu, bahtera ya. Itu Pak Nuh itu memberi nasihat kepada tetangga-tetangganya supaya mereka itu bertobat. Karena Tuhan sudah berfirman pada Pak Nuh kalau Tuhan akan melenyapkan segala isi bumi. Tapi adik-adik, rupanya tetangganya Pak Nuh ini gak percaya ya. Malah apa? Mereka ninggalin Pak Nuh karena menganggap Pak Nuh ini, Nuh ini orang yang sangat aneh. Kenapa mereka bilang kalau mau banjir ya, banjir yang sangat besar gitu. Nah, mereka tidak percaya. Mereka meninggalkan Pak Nuh, bahkan apa? Pak Nuh ini dibully ya, adik-adik diolok-olok, diketawain. Wah, Nuh sudah gini gitu ya pikirnya ya. Nah, tapi Pak Nuh tetap bertekun pada pekerjaannya. Jadilah bahtera tersebut adik-adik. Jadi besar ya. Dan ditaruh di tempat atau di tanah yang agak tinggi gitu. Dan seperti firman Tuhan, Pak Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Kemudian membawa binatang-binatang. Ada yang 7 pasang,
7 pasang itu binatang yang halal ya adik-adik, yang boleh dimakan gitu ya, yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau binatang-binatang yang haram cukup 1 pasang saja. Nah, keluarga ini bersyukur adik-adik. Pada akhirnya bahtera itu jadi. Adik-adik berapa lama ya Pak Nuh ya membuat bahtera ya, kemarin Cik Syafi bilang? Berapa lama, Jefta? Yuk kita lihat yuk tulisan berikutnya. Kelihatan nggak ya Kak? Wah, Pak Nuh ini masuk ke dalam kapal. Hujan sudah mulai turun. Waktu itu Pak Nuh umurnya 600 tahun. Berarti bikin kapalnya berapa? Mendekati 100 tahun adik-adik. Coba bayangin, kita 1 hari aja dihina-hina orang. Sedih ya. Itu orang hidup hampir 100 tahun dihina-hina orang terus ya. Tapi ternyata apa yang menjadi firman Tuhan itu terjadi adik-adik. Tibalah hujan. 40 hari 40 malam hujan terus menerus. Tidak reda. Bayangin adik-adik. Kita aja di Jakarta ini ya berapa jam hujan itu airnya sudah mulai masuk ke dalam rumah. Nah ini 40 hari 40 malam. Kayak apa ya adik-adik? Orang-orang yang ada di sekitarnya Pak Nuh waktu itu ketika air sudah mulai tinggi mereka coba-coba cari yang tempat yang lebih tinggi untuk berpijak gitu. Lama-lama air makin naik. Jadinya apa? Semua tempat tergenang oleh air dan hanya kapal Bapak Nuh saja, bahtera Bapak Nuh saja yang nampak. Tinggi sekali. Semua gunung tertutup. Pohon yang ada paling atas ya, di atas gunung kan pasti ada tumbuh pohon. Itu juga tertutup. Jadi semua tempat jadi lautan. Air semuanya. Nah adik-adik, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Pak Nuh di dalam bahtera itu? Ini aktivitas mereka, kita lihat. Memberi makan binatang-binatang yang ada di dalam. Wah banyak sekali itu binatangnya ya adik-adik. Terus mereka juga makan. Mereka juga beribadah kepada Tuhan. Nah, 150 hari kemudian, adik-adik, airnya itu kan tinggi ya, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Nah, setelah 150 hari, air itu nggak naik lagi adik-adik. Air nggak naik lagi, lalu Tuhan ingat, Nuh, wah jangan sampai air tinggi lagi. Kemudian Tuhan menghembuskan angin ya, supaya airnya semakin lama semakin berkurang. Mata air yang tadinya terbuka untuk mengeluarkan air sehingga air makin tinggi, ditutup oleh Tuhan. Sehingga airnya stuck gitu ya adik-adik. Nah setelah itu ketika angin berhembus, ketika matahari bersinar, lama-lama airnya semakin surut. Kalau air semakin surut, kira-kira makin lama makin kelihatan ada tanah-tanah gitu nggak adik-adik? Ya? Ya. Kelihatan nggak? Nah, tiba-tiba Mako brak gitu ya. Bahtera Nuh ini menabrak sesuatu. Ternyata
bahtera ini kandas atau mendarat karena tiupan angin di sebuah pegunungan yang namanya Pegunungan Ararat. Nah, adik-adik, ketika Pak Nuh merasa ada goncangan yang sangat keras ya, Pak Nuh tahu bahwa bahteranya itu sedang kandas di suatu tempat. Kemudian Pak Nuh menunggu, ditunggu ya, 40 hari kemudian Pak Nuh itu menerbangkan seekor burung gagak. Untuk apa ya? Untuk melihat apakah airnya sudah banyak berkurang ya. Kalau burung gagak ini kan terbangnya tinggi, matanya juga tajam gitu ya, bisa melihat sekelilingnya. Kalau misalnya sudah mulai ada nampak bangkai-bangkai gitu kan, burung gagak tahu. Nah, tapi burungnya ini lama, nggak balik-balik, lama nggak balik-balik. Akhirnya Pak Nuh melepaskan burung merpati. Dilepaskan burung merpati. Kira-kira burungnya balik enggak ya? Burung merpatinya itu enggak bisa berpijak pada sesuatu. Nah, enggak bisa berpijak pada sesuatu, kan berarti burungnya akhirnya capek terbang, balik lagi ke Pak Nuh. Lalu Pak Nuh tunggu lagi. Tunggu 7 hari lagi Pak Nuh itu ngelepasin merpati lagi adik-adik. Dilepaskan lagi merpati, ditunggu sampai petang. Nah, setelah itu burungnya kembali membawa daun, pucuk daun zaitun. Nah, itu artinya apa? Airnya sudah makin surut dan sudah mulai muncul pepohonan. Nah, kira-kira Pak Nuh turun nggak adik-adik? Pak Nuh masih nunggu karena khawatirnya masih belum ada tempat yang bisa dipakai untuk berpijak. Lalu Pak Nuh melihat di sekelilingnya lewat jendela yang di atas. Masih ada air. Pak Nuh tunggu lagi. Nah, kemudian Tuhan berfirman menyuruh Bapak Nuh itu dan keluarganya untuk keluar dari bahtera. Kita lihat. Pak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Nih Kak Dwi kasih catatan. Pak Nuh keluar dari bahtera itu umurnya 601 tahun. Lah, tadi waktu masuk bahtera hujan deras gede itu adik-adik umurnya 600 tahun ya. Sekarang keluar dari bahtera itu umurnya 601 tahun. Berapa tahun Pak Nuh ada di bahtera? Kurang lebihnya berapa, Vio? Berapa tahun Pak Nuh? 12 sampai 1 tahun. Tadi kan Pak Nuh kan masuknya tuh umurnya 600 tahun. Habis gitu Pak Nuh keluar dari bahtera karena sudah surut airnya Tahun. 601. Jadinya berapa tahun di bahtera? Di karantina di dalam bahtera bersama satu keluarga dan binatang-binatang. Hampir 1 tahun ya. Aduh, kalau kita disuruh di rumah terus saja 1 minggu rasanya tidak tahan. Nah, 1 tahun adik-adik kurang lebihnya ya, atau itu perkiraannya. Setelah itu semuanya keluar, termasuk binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu disuruh keluar. Nah, adik-adik
apa yang dilakukan oleh Pak Nuh beserta keluarganya ketika keluar dari Bahtera. Pak Nuh itu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Pak Nuh mengucap syukur bahwa semua bencana itu sudah terlewati dengan baik. Pak Nuh bersyukur semua keluarganya selamat dan Tuhan juga menyelamatkan semua binatang-binatang yang dibawa oleh Pak Nuh ke dalam bahtera. Nah, adik-adik, Tuhan sungguh sangat terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Nuh. Pak Nuh mengucap syukur, mempersembahkan korban bakaran dengan menyembelih binatang korban persembahan. Lalu Tuhan bilang gini di dalam hatinya, ya adik-adik, kita lihat di Kejadian 8 ayat 21. Tuhan bilang kayak gini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan. Nah, adik-adik, rupanya apa yang dilakukan oleh Pak Nuh ini membuat hati Tuhan tersentuh. Sehingga Tuhan itu membuat janji, dia tidak akan memusnahkan manusia lagi melalui air bah. Lalu Tuhan memberikan suatu perintah kepada Pak Nuh dan keluarganya. Kak Dwi mau minta dibantu siapa ya untuk membaca ini? Ini ketinggian. Jovanka, Kejadian 9 ayat 7, bisa dilihat dari slide-nya enggak Jovanka? Enggak. Iya, 9 ayat 7 dan 9 ayat 9 ya. Yuk. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Iya, itulah perintah Tuhan kepada Bapak Nuh dan anak-anaknya. Kenapa adik-adik? Karena seluruh bumi kan sudah habis ya. Dulu manusianya banyak, sekarang tinggal 8 orang. Lalu Tuhan perintahkan untuk Pak Nuh dan semua anak-anaknya itu beranak cucu dan memenuhi segala isi bumi. Lalu Tuhan berjanji, memberikan janji, mengatakan janji ini kepada Pak Nuh dan keluarganya. Kita mau baca di Kejadian pasal 9 ayat 13 dan 14 dibaca oleh Jefta. Kejadian 9 ayat 13 dan 19. Halo Jefta. Jefta ada? Adin deh, Adin. Adine. Oh, Jefta sudah muncul ya, Jefta dulu. Jefta pasal 9 ayat 13 dan 14. Nanti Adin ayat 15 ya. Gak ada suaranya. Adin belum dinyalain, Adin. Jefta dulu, Jefta. Oh, Jefta dulu. Ya. Jefta nggak ada suaranya ya? Kurang nyolok kali Jefta.
Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ya. Ingat ya, di situ ada tulisan busurku. Lalu Adin ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, Kak Dwi sekarang. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, busurku itu apa sih yang dimaksud oleh Tuhan? Jreng-jreng, ayo Kak, kita lihat. Yaitu pelangi. Nah, jika kita lihat pelangi, kita ingat, oh itu janji Tuhan kepada Pak Nuh dan keluarganya. Bagus banget ya pelanginya ya. Siapa yang bisa nyanyi pelangi? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Gitu ya. Nah adik-adik, ini adalah lambang perjanjian antara yang diberikan Tuhan kepada manusia. Janjinya ketika Tuhan melihat busur di langit, ia ingat bahwa ia tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah yang begitu besar. Nah, apa yang perlu diucapkan syukur dalam hal ini? Yang pertama adalah Pak Nuh menerima janji dari Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji itu adik-adik selalu ditepati. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak ada batasnya, perjanjian yang kekal. Nah, kata-kata Tuhan yang luar biasa ini adik-adik kita akan lihat juga di Kejadian 8 ayat 22. Kita nanti mau hafalin ini buat ayat hafalan loh. Banyak kan? Sama-sama kita baca. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Boleh kita baca bersama-sama, semuanya boleh di-unmute. 1, 2, 3. Selama Bumi masih ada. Masih ada. Dan siang dan malam terjadi malam. siang dan malam. Mudah kan? Menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Gitu. Apa namanya? Paradok apa ya? Lawan kata gitu ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Nah, dari situlah maka ada tumbuh-tumbuhan yang semakin banyak adik-adik di muka bumi ya. Pak Nuh dan keluarganya mengelola isi bumi yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita mau lihat Kak Nia. Yuk, kita baca sama-sama ya. Pelangi melambangkan janji Tuhan untuk manusia. Kalau adik-adik lagi jalan-jalan pas selesai hujan gitu ya, ada seret gitu di awan. Pelangi itu indah sekali. Adik-adik ingat kisah ini ya, Tuhan telah berjanji kepada manusia.
Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk janji Tuhan itu. Nah, karena janji Tuhan itu, maka kan banyak tumbuh-tumbuhan yang ada, banyak binatang-binatang yang ada. Beberapa yang ada bisa kita pergunakan untuk kebutuhan hidup kita, untuk makanan, untuk apapun, untuk pakaian ya. Dan kita menggunakan berkat Tuhan tersebut dengan bertanggung jawab. Jadi adik-adik kalau misalnya mama kasih makan, kita mengucap syukur ya, jangan mengomel, kok makanannya begini loh, ini dihasilkan oleh Tuhan yang telah berjanji kepada manusia. Jadi kita pergunakan, kita nikmati dengan bersyukur dan bertanggung jawab. Nah, sekali lagi kita mau membaca ayat hafalannya. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, berhenti musim menabur dingin dan panas, kemarau dan hujan dan maaf. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Apakah ada yang berani sendiri? Berani sendiri? Ayo, ayo. Adin berani? Siapa Nggak berani? hafal aku. Nggak hafal. Dibalik-balik aja. Aku. Mulai. Ya, siapa itu? Aku kok nggak hafal suaranya. Makanya Adin kita segera offline ya adik-adik. Kak Dwi sudah. Mbak Dwi. Ya, Adin. Ayo. Agak kurang hafal. Oh, dipancing. Selama ngintip. Ada. Bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Ya, terima kasih sudah mewakili. Sekarang Kak Senja akan pimpin kita untuk memberikan sesuatu buat adik-adik. Yeay, terima kasih Kak Dwi. Hai adik-adik. Sama. Kita gantian tempat ya adik-adik, jadi tunggu dulu. Oke. Bentar ya. Aku buka dulu maskernya biar kelihatan nih wajah bahagianya gitu. Boleh di ini deh Kak, boleh diizinin dulu. Boleh di-allow dulu. Oke adik-adik, gimana tadi cerita dari Kak Dwi? Semua dengerin dengan baik atau sambil ngantuk-ngantuk? Ayo, jujur. Ayo, gimana tadi? Kalau aku sambil makan. Sambil makan, siapa itu? Vio ya. Ya. Sambil makan ya, lapar ya soalnya ya. Kakak juga belum makan nih. Habis ini gitu ya. Nah adik-adik, tadi semua semoga udah dengerin cerita Kak Dwi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan telinga dibuka gitu ya, dibuka telinganya, jadinya ingat apa yang udah diceritain. Nah, kenapa begitu? Pertama, karena firman Tuhan penting untuk kita. Nah, yang kedua, aktivitas hari ini kita ada kuis cerdas cermat. Nggak ada bunyi ini ya, backsoundnya gitu ya. Ya, adik-adik, siapa yang di sekolah pernah ikut kuis cerdas cermat? Ayo, ada nggak yang pernah ikut? Belum pernah kayaknya. Belum pernah. Cuma pernah JLE. Orang pernah. English gitu. Buat English. Oh, buat English pernahnya. Ya. Soalnya kita bilingual. Oh iya, hebat ya, bilingual di sekolah ya.
Terus ada lagi nggak? Mau Penamburan kan itu dekat kan sama gerejanya sini kan? Iya, dekat. Kalau Aku sekolah sana. kalau ujian yang ujian soalnya pakai pilihan ganda A, B, C, siapa yang pernah? Aku. Nah, Paling mana? siapa lagi? Itu yang paling aku suka. Terus ada esai. Esai itu bikin. Yeay. Nah, Apalagi pas math. oh tuh tiap ulangan kata Jefta pakai pilihan ganda ya A, B, C. Nah, cerdas cermat hari ini ada 2 jenis. Yang pertama sesi 1 itu ada pertanyaannya pilihan ganda. Nah, yang kedua, sesi kedua itu adalah pilihan soalnya esai. Esai itu bukan esai ya, isian gitu. Jadi jawaban singkat, tapi nggak ada pilihannya. Nah, setiap soal-soal yang nanti akan aku lontarkan, yang akan aku kasih ke adik-adik semua tentang ceritanya Nuh. Dan banyak tuh di ceritanya Kak Dwi tadi jawabannya. Jadi pasti yang udah dengerin, adik-adik semua bisa jawab. Nah, cara jawabnya adalah nanti adik-adik semua nggak bisa nyalain mic masing-masing sendiri. Yang bisa nyalain adalah Kakak Nia nih, ada di belakang aku. Ya, jadi yang mau jawab boleh raise hand. Nah, semua bisa nggak cara raise hand di Zoom? Ada yang nggak bisa? Oh, bisa semua ya? Siapa yang nggak bisa? Udah bisa semua ya Kakak Nia ya? Coba. Marco bisa raise hand di Zoom? Aku bisa, Kak. Video ya? Oke, bisa semua ya? Oke, nanti raise hand, terus nanti yang raise handnya duluan, Kakak Nia akan nyalain mic-nya. Baru boleh jawab. Tapi sebelumnya adik-adik siapin dulu Alkitab masing-masing. Jadi kalau Kakak Senja bilang itu jawabannya di kejadian ini, ayat ini, adik-adik bisa cari. Oke? Siap semuanya? Siap nggak? Siap Enggak. Ya, aku enggak. Kenapa enggak? Siap ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam sesi cerdas cermat, kita mau lihat video dulu. Yuk kita lihat video berikut ini. Ada suaranya enggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada suaranya. Ada ya? Kamu saya. Tetap nggak masuk ya suaranya ya? Nggak masuk, Kak. Nggak ada. Kalau dibunyiin aja di atas bunyi nggak? Kamu saya sound kali. Oh ya. Oh berarti ini pindahin ke sini aja. Pindah data. Sambil kita ini dulu. Ya. Aku nggak bisa. Bentar ya. Cibran ada nggak di situ? Ci, ada videonya nggak? Aku belum dikirimin, San. Oh, ya udah. Berarti kita putarnya nanti ya. Di tengah-tengah cerdas cermat. Nanti kakaknya mau pindahin filenya dulu. Kesalahan teknis, adik-adik. Ya, ada kesalahan teknis, guys. Berarti tandanya kita disuruh apa namanya? Games dulu. Oke, cerdas cermat dulu. Oke, adik-adik semua udah siap belum? Yang udah siap boleh nyalain kameranya supaya kakak sendiri bisa lihat nih siapa yang semangat. Nah, jadi
Dari cerdas cermat hari ini, gak hanya yang poinnya terbanyak yang akan dapat hadiah. Hadiahnya nanti apa ya? Surprise ya. Nanti dikasih ketika kenaikan kelas. Oke, Cici, ingetin aku ya, Ci Brenda. Oke. Nah, juga yang semangat untuk ikut. Nah, yang nilai semangatnya nanti Ci Brenda. Siapa Ci nih? Dilihatin ya Ci Brenda dari rumah. Mana nih adik-adik yang semangat gitu ya. Nanti kita pilih satu orang jadi peserta paling semangat di dalam cerdas cermat hari ini. Oke. Kakak Nia udah di-uncheck belum? Allow to mute-nya. Jadinya adik-adik nggak bisa nyalain mic sendiri ya. Harus raise hand gitu. Oke, kita masuk ke dalam sesi pertama. Adalah pilihan ganda. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan. Oke? Pertanyaan nomor 1. Nuh berada di dalam bahtera bersama dengan banyak titik. A. Lemari dan pakaian. B. Tetangga. C. Binatang dan burung. Oke, siapa yang duluan nih Kakak Nia nih? Adin, oke. Coba ABC-nya lagi. Ya, oke. A. Lemari dan pakaian. B. Tetangga. C. Binatang dan burung-burung. Binatang sama burung-burung. Oke, good. Sip. Oke, sekarang yang kedua. Oh, sebentar. Ada rules. 1 orang paling banyak jawab 2 kali. Jadi kalau udah 2 kali kesempatannya udah habis ya. Oke. Marco belum turun tangannya, Marco. Ayo turun dulu. Oke. Yuk. Sekarang pertanyaan nomor 2. Pada waktu Bapak Nuh dan keluarga, ada anak, ada menantunya, dan ada juga binatang sama burung-burung yang ada di dalam bahtera gitu ya. Nah, pertanyaan Kakak Senja, berapa lama Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi? Oke, belum angkat tangan, tunggu. belum. Turun dulu. Oke, turun dulu. Nanti Kakak Senja hitung 1, 2, 3 baru raise hand ya. A. 20 hari 20 malam. B. 40 hari 40 malam. C. 7 hari saja. 1, 2, 3, angkat. Oke, Jovanka. Ayo Jovanka, jawabannya A, B, atau C? 40 hari 40 malam. Oke, betul. Jadi tadi Adin terus nih Jovanka ya. Sekarang nomor 3. Ayo raise hand-nya diturunin dulu, tangannya turunin dulu. Oke, hebat nih ya. Semua tertib. Yang ketiga, air makin surut dari muka bumi. Nah, tandanya sebentar lagi Bapak Nuh dan keluarga serta hewan-hewan bisa keluar nih dari bahtera. Nah, siapa yang tahu air itu surut setelah berapa lama? Yang A, 150 hari, kurang lebih 1 tahun. B, 300 hari, kurang lebih 2 tahun. C, 40 hari, kurang lebih 3 tahun. 1, 2, 3. Siapa, ayo? Oh, Adin. Oh, ini kesempatan terakhir Adin berarti ya. Apa, Din? Jawabannya, Din? Yang A, 1 tahun. 1 tahun, betul. Ya, kalau Alkitab tepatnya 150 hari ya, ada di Kejadian 8 ayat 3. Oke, kesempatan Adin udah habis. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. Apa pertanyaannya? Ini dia. Nah, setelah 1 tahun Bapak Nuh dan binatang-binatang serta keluarga itu ada di dalam bahtera,
Bagaimana akhirnya Nuh bisa tahu kalau air itu ternyata udah surut? Ayo. Nah, pilihannya yang A, ada suara binatang dari luar. Lalu yang B, burung merpati yang diterbangkan tidak kembali lagi ke bahtera. Yang C, ada tanda dari langit. Ayo, 1, 2, 3. Marco ya. Oke, Marco, apa jawabannya Marco? B. Burung merpati nggak kembali. Oke, betul. Ya, burung merpati nggak kembali karena dia sudah mendapati tempat untuk berpijak yang tandanya air sudah bisa surut. Good. Jadi tadi udah Jovanka, sudah Adin, dan Marco ya. Oke, sekarang pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir di sesi 1. Oke, semangat ya adik-adik. Apa pertanyaannya? Dengarkan baik-baik. Setelah air bah surut, Nuh dan keluarga serta binatang-binatang diminta Tuhan untuk keluar dari dalam bahtera. Nuh dan keluarga sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi mereka dari air bah. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur dari Nuh kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? A, menari dan bernyanyi. Yang B, pergi ke gereja. Yang C, mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. 1, 2, 3. Ferin ya. Oke, Ferin. Apa jawabannya Ferin? Ulang. Oke, yang A, menari dan menyanyi. Yang B, pergi ke gereja. Yang C, mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. C. Apa? C. C, apa tuh C? Mendirikan mezbah korban bakaran. Iya, dan mempersembahkan korban bakaran. Tepuk tangan dong buat kita semua. Hebat. Sesi 1 sudah habis. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Buat yang sudah jawab 2 kali, kesempatannya sudah habis ya. Jadi di sesi kedua nggak bisa jawab lagi. Nah, sesi kedua ini adalah soal isian. Jadi nggak ada ABC-nya. Oke. Yuk, udah siap semua? Yang siap boleh angkat tangannya. Kan nggak bisa ngomong soalnya kan. Ya, oke. Semua sudah siap. Oke, boleh turun lagi tangannya. Oke. Sama kayak tadi ya rules-nya. Kalau kakak Senja bilang 1, 2, 3 baru raise hand ya. Oke. Yuk, nomor 1 pertanyaannya. Nuh punya 3 orang anak. Siapa nama anak Nuh? 1, 2, 3. Ferin. Oke. Siapa nama anak Nuh, Ferin? Ayo, siapa? Ingat nggak, Ferin? Ingat. Ayo, diinget. Siapa ya namanya tadi? Kak Dwi udah sebut loh. Ayo, siapa ya? Jawabannya hanya lewat suara. Siapa, Ferin? Sam, Ham, dan Yafet. Oke. Itu Jefta ngangkat tangan tuh mau ngomong apa tuh? Nunggu Ferin nggak jawab. Nunggu Ferin ya. Oke. Ya, Ferin tadi sudah angkat tangan, terus udah berusaha nginget-nginget dan jawabannya betul. Nah, Ferin udah jawab 2 kali berarti ya, Ferin.
Jadi kesempatan Ferin sama Adin yang udah habis. Nah yang lain nggak boleh bantu-bantu jawab ya. Kita belajar sportif. Oke. Pertanyaan kedua. Siap-siap lagi semuanya. Yo semangat semangat semangat. Yang kedua pertanyaannya, usia Pak Nuh waktu memperanakan Sem, Ham, dan Yafet itu berapa tahun? 1, 2, 3. Ayo. Itu siapa tuh yang mau jawab tuh tadi Kak? Yang duluan siapa? Jovanka. Oke. Ayo Jovanka. 500. Betul kan Kak? Betul. Yeay, hebat. Jadi Jovanka, terus Adin sama Ferin ya yang udah jawab 2 kali ya. Betul? Betul ya. Oke, jadi sudah habis kesempatannya. Ini pertanyaan yang terakhir. Tuhan meminta Bapak Nuh membuat sebuah bahtera yang panjangnya berapa? Ayo, siapa yang ingat? Panjang bahtera Nuh tadi berapa ya? Angkanya unik nih. Ada 3 angka. Ratusan gitu. Siapa tuh yang mau jawab tuh? Jefta. Oke, coba Jefta. Jefta ingat berapa? 133 meter. Ya betul, hebat. Jadi tadi yang udah dapat poin siapa aja ya? Adin 2, Ferin 2, Jovanka 2, Marco 1. Terus siapa lagi tadi? Jefta 1 ya. Oke. Nah, berarti sekarang adalah pertanyaan rebutan. Oke. Pertanyaan rebutan. Apa ya yang mau aku tanya ya? Pertanyaan rebutan untuk adik-adik yang poinnya ada 2 untuk menentukan siapa yang jadi pemenang pertamanya. Oke? Tadi berarti siapa aja yang udah 2? Jovanka, Ferin sama Adin ya. Ini khusus untuk Jovanka, Ferin dan Adin. Oke? Udah siap? Jovanka, Ferin dan Adin boleh manggut-manggut gitu. Oke, siap-siap ya. Ini pertanyaan rebutan. Sebelum burung merpati yang dikirim untuk terbang keluar bahtera, burung apa yang diterbangkan? Oh, Ferin duluan. Oke. Ferin. Gagak. Apa Ferin? Gagak. Gagak. Oke, betul. Jadi pemenang pertamanya adalah Ferin. Nah, adik-adik yang lain yang tadi udah berusaha raise hand tapi belum cepet gitu ya, nggak apa-apa. Itu sudah dicatat gitu ya. Nanti dilihat siapa yang udah aktif nanti akan dapat reward juga. Oke, nah yuk kita mau putar videonya. Udah bisa kakaknya? Oke, sebentar ya adik-adik. Semuanya menunggu dulu. Aku harus jadi ini ya, co-host ya. Oh itu di disable-nya itu nih. Perlu di uncheck. Iya, sound only. Sebentar ya. Kita mau lihat sebuah video. Apa ya videonya? Sebentar guys. Apa namanya tadi kakaknya? Oh, ibadah sekolah minggu ya. Share screen, oke. Share screen. Nah, ini dia. Shalom adik-adik. Apa kabar? Sebentar, udah masuk belum suaranya ya? Oh, belum share ya. Sebentar ya, share screen, share. Muncul nggak? Mereka belum di ini ya, belum boleh ngomong ya. Sebentar. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabar nih kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi
Tapi kakak-kakak sekarang punya kabar yang membahagiakan. Wah, apa tuh? Setelah 2 tahun kita ibadah online, sebentar lagi kita akan ibadah offline. Kita bakal ibadah nyanyi sama-sama lagi, belajar sama-sama lagi dengan tatap muka. Pasti pada kangen dong sama teman-temannya. Yuk adik-adik, kita catat tanggalnya 3 Juli jam 8 pagi di gereja kita di GKMI Pengharapan. Juga akan ada acara spesial untuk merayakan kenaikan kelas adik-adik semua. Jangan lupa saat ibadah selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan ya. Yuk kita ajak teman-teman semua untuk hadir. Ingat ya, mulai 3 Juli. Kakak tunggu ya di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jangan lupa. Oke, ya jangan lupa ya adik-adik. Jadi tanggal berapa tadi kita mulai ibadah onsite? 3 Juli. 3 Juli, betul. Jam berapa? 8. Jam 8. Oh, kalian nih hebat-hebat nih. Memperhatikan dengan sungguh setiap pengumuman, pemberitaan firman Tuhan, serta pujian yang ada. Oke adik-adik, Cibrenda ada pengumuman tambahan nggak? Nggak ada, udah itu aja sekalian sama yang di video. Oke, sip. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk semangatnya. Dan kita akan mengucap syukur pada Tuhan atas ibadah hari ini. Yuk kita ucap syukur pada Tuhan lewat doa. Mari satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami semangat untuk ikut sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang pakai kakak-kakak sekolah minggu untuk memimpin dan memberitakan firman. Berkati kami semua. Tolong kami Tuhan supaya jadi anak-anak yang mau ingat terus tentang firman Tuhan. Bagaimana Nu dan keluarga sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami boleh ingat bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kami dalam kondisi yang susah, sulit, kondisi senang, kondisi sukacita. Tuhan terus memelihara apapun kondisinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap adik-adik kepada Tuhan. Kami serahkan Marco, Ferin, Adin, Jovanta, Jefta, Vio, Elo yang sedang sakit, Jos, lalu juga mungkin kakak Devon, Melati, lalu juga Mikaela, Misha, Kayla, serta Cecil, dan juga teman-teman semua Tuhan yang kami mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Aku serahkan adik-adik ini supaya tumbuh besar menjadi anak yang baik, yang sayang Tuhan Yesus, dan takut akan Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan apa adik-adik? Amin. Usai